warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bogor. Saya akan memaparkan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Ibrahim MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SDN Banjarsari 1 Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali, kemudian kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Baiklah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dari modul calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana modul 1.4 ini adalah salah satu dari rangkaian pembelajaran dalam CGP ya, di modul 1 tapi bab terakhir tentang budaya positif. Kita sudah tahu tentang pembelajaran merdeka ya, atau Merdeka Belajar yang sudah layangkan atau dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Merdeka Belajar. Ya, salah satu program dari Merdeka Belajar adalah calon guru penggerak. Nah, kita sudah tahu tentang CGP, calon guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak ya harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pada pembelajaran Merdeka Belajar di platform Merdeka Belajar sudah mengarah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, bagi yang sudah mengikuti kemarin seminar ya di Bogor, kita sudah tahu bahwa pendidikan haruslah bertumpu pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian guru sebagai fasilitator dan penuntun dalam pembelajaran yang sehingga harus mementingkan kepentingan murid, karena tujuan pendidikan adalah agar murid ya selamat dan bahagia ya dalam meraih apa yang dicita-citakan oleh peserta didik ya, baik peserta didik kita maupun secara umum di Indonesia ya. Nah, ada kata kunci yaitu keselamatan dan kebahagiaan ya, bahwa di dalam pembelajaran ya, ketika anak ya dalam prosesnya istilahnya mengenyam pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ternyata banyak di perjalanan mereka ada yang terhantar sesuai tujuannya, ada yang tidak ya. Istilahnya ada yang selamat sesuai tujuannya, apa yang diharapkan atau yang cita-citakan, ada yang berbelok dengan atau bertolak belakang dengan apa yang dicita-citakan. Maka hal ini tidak menjadi selamat ya. Yang selamat itu adalah orang yang cita-citanya tercapai. Kemudian mereka merasa bahagia ya. Bahagia dalam apa? Bahagia ada zohir dan batinnya ya. Bahagia zohirnya bahwa dia selama mengenyam pendidikan ya dari mulai usia dini sampai perguruan tinggi
tidak ada hal-hal yang bisa membuat dia cacat, ya, baik dari segi fisik maupun dari segi aktivitasnya. Kemudian secara batinnya yaitu moralnya. Jadi selamat dan bahagia. Nah, bagaimana supaya anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan? Tentunya harus didukung oleh guru, ya. Guru juga didukung oleh budaya yang ada di sekolahnya masing-masing, ya. Maka dari itu, ketika ya budaya itu dibangun, maka harus mengarah kepada budaya positif. Ya, maka di modul 4 ini, modul 1.4 ini menjabarkan tentang budaya positif, ya. Di dalam modul CGP tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, ya. Harus melalui proses-proses yang dilalui, ya, baik itu oleh guru, kepala sekolah, komite, siswa, dan pemangku pendidikan yang lain, ya. Dalam penerapannya, budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru, ya. Nah, di dalam CGP ini salah satunya harus menumbuhkan budaya positif. Maka bagi yang sudah lolos seleksi dan masuk ke dalam pendidikan guru penggerak, ya. Kalau saya masih calon guru penggerak, jadi masih proses, ya. Kalau sudah lulus berarti nanti disebut guru penggerak. Kalau di sini masih calon guru penggerak, jadi masih menggeluti proses. Ya, salah satunya harus menciptakan budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari yang ada di sekolah, gitu ya. Mulai dari mengajarkan tata krama, mengajarkan sikap-sikap yang baik terhadap teman, sikap baik terhadap orang tua, sikap baik terhadap adik kelasnya. Kemudian bagaimana orang itu atau siswa itu ya berinteraksi dengan lingkungannya harus dilakukan secara positif. Nah, salah satunya untuk menciptakan budaya positif itu harus diutamakan tentang kedisiplinannya, ya. Karena disiplin adalah kunci sukses untuk menerapkan suatu budaya sekolah yang positif. Ya, kalau tidak ada disiplin, maka tidak akan mungkin terjadi atau tidak tercapai budaya positifnya. Kita yang membuat peraturan, kita yang merancang peraturan, kita yang menentukan peraturan. Ketika peraturan itu dilanggar oleh kita sendiri, maka ya tidak ada rasa disiplin bagi kita untuk meningkatkan atau menjalankan budaya positif tersebut. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Ya. Jadi pada modul ini atau pembelajaran di modul disiplin positif ini, ya, kita menerapkan disiplin itu harus sesuai dengan alur bahwa anak itu harus selamat dan bahagia tanpa mengedepankan kekerasan. Ya, banyak di antara kita menerapkan disiplin itu dengan berbagai cara. Cek. Ya. Halo? Ya. Ada ya, Pak Rubi ya? Nah, disiplin positif ini harus dilaksanakan tanpa adanya kekerasan. Kita sudah tahu banyak menerapkan disiplin di sekolah maupun di lembaga-lembaga yang lain yang non militer, ya, menerapkan disiplin itu dengan menggunakan kekerasan, ya. Anak ketika terlambat harus berlari 100 balik, ya. Padahal ya
Padahal ya bahwa peningkatan disiplin itu ya tidak harus semestinya dengan menggunakan kekerasan. Ada cara-cara yang lain yang dapat digunakan oleh para guru atau pemangku pendidikan atau yang melakukan kegiatan pendidikan di sekolah dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan pendekatan, kemudian dengan eh, apa cek Miss, ada Miss? Slide-nya hilang ya. Mm-mm. Connected jelek ya, nggak apa-apa lah, nanti coba saya ini bilang lagi. Bad connected. Kita lanjutkan saja tadi. eh, Network. Halo. Nah, cek. Eh, eh, masuk jaringan. Nah, biasa jaringannya lemot lagi. Kita lanjutkan lagi. Nah, beginilah kalau jaringan nih. Tadi sampai tentang disiplin positif ya. Bahwa untuk menerapkan disiplin tidak semestinya harus dengan kekerasan, apalagi sekarang ada undang-undang tentang guru ya, bagaimana guru atau seorang pendidik ya harus mematuhi peraturan, tidak boleh ada tindakan pidana yang dapat menjerumuskan seorang guru ke ranah hukum ya. Oke, selanjutnya nah, bahwa disiplin positif itu, budaya positif itu adalah dibangun ya mulai dari seorang guru ya, harus dibangun dari seorang yang memberikan tauladan kepada seorang murid ya. Namun ya dalam materi ini ada teori tentang teori kontrol gitu ya, teori kontrol seorang guru. Sebelum kelima teori kontrol seorang guru, ada yang namanya miskonsepsi teori kontrol ya, bahwa sesungguhnya ya
tidak semua kontrol terhadap siswa itu oleh guru sepenuhnya dikuasai oleh guru. Nah, tetapi kontrol murid itu bisa dikontrol oleh orang tua, komite, kemudian seorang murid lagi, atau orang-orang yang berkecimpung atau orang berdekatan dengan lingkungan sekolah. Ya, kita menganggap bahwa yang mengontrol siswa itu di dalam sekolah itu hanya toh pada seorang guru, namun tidak semestinya. Ya, guru hanya memberikan tauladan, memfasilitasi dan menuntun para muridnya untuk mencapai apa yang mereka harapkan atau yang mereka cita-citakan. Ya, kontrol dari seorang guru tidaklah menjadi ketergantungan dari seorang murid. Ya, seorang murid bisa dikontrol juga oleh komite dan yang lainnya. Bahwa miskonsepsi tentang teori kontrol tentang murid, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu dapat mengontrol murid, ya. Seringkali kita memberikan penguatan terhadap murid mengenai tentang dampak-dampak positif mengenai apa yang dilakukan oleh anak-anak terhadap sikap yang mereka lakukan, ya. Ternyata penguatan positif itu juga, ya, tidak mesti bermanfaat bagi siswa. Kita seringkali setiap hari atau setiap upacara memberikan, ya, pengarahan terhadap tentang kebersihan, ya. Anak-anak jangan membuat lingkungan kotor. Tolong buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian bersihkan kelas sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan atau yang sudah dibuat bersama-sama. Namun penguatan positif itu ya tidak menjadi kekuatan yang dijadikan panutan bagi seorang murid. Ya, namun juga seorang teman juga bisa memberikan penguatan kepada teman-temannya, ya. Jadi kita sebagai seorang guru ya memberikan efek positif tiap hari juga ada saja yang konsepsi atau tidak terekam oleh siswa. Nah, jadi tidak semuanya penguatan positif itu bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, misalnya seorang anak, ya, ketika mereka melakukan hal yang salah, kemudian kita koreksi dan kita benarkan, ya. Namun ada saja ketika mereka sudah dikoreksi, kemudian kita sudah benarkan, kita sudah ajarkan dengan hal-hal yang baik sikap apa yang mereka harus lakukan. Ya, contohnya misalnya mereka menggunakan baju yang seragam yang tidak sesuai dengan sekolah, seragamnya dibuka, kemudian bajunya dicoret-coret, ya. Kemudian kita tegur, ya, bahwa kamu jangan menggunakan seragam seperti itu lagi, ya. Tapi kadang kritik dan merasa bersalah itu tidak dapat menguatkan karakter, malah mereka terus menggunakan baju yang istilahnya mereka tren mengeluarkan baju seragamnya. Yang selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seorang guru bisa memaksa seorang murid melakukan sesuatunya. Namun tidak demikian, ya. Mungkin bagi kelas SD, ya, atau siswa SD, kalau apa-apa kita suruh mereka mau. Namun ketika mereka sudah dewasa, SMP, SMA, ada tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang malah mereka menolak bahkan menantang perintah-perintah dari guru. Ya, jadi orang dewasa, ya, tidak bisa sepenuhnya memaksa kepada murid untuk melakukan sesuatu, apalagi mengarahkan mereka memaksa mereka kepada tujuan yang kita hendaki. Ya, misalnya kamu harus dapat 100 misalnya matematikanya. Nah, kita paksa sampai, tapi ada aja orang yang istilahnya mereka enggan untuk dipaksa oleh orang dewasa. Jadi ini hanya teori tentang miskonsepsi teori kontrol. Ya. Dan yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya.
Tiga, motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu atau melakukan tindakan. Ya. Yang pertama, kebanyakan orang ya termotivasi melakukan kegiatan itu, melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya. Misalnya murid ya melakukan atau mengerjakan PR ya pagi-pagi di kelas ya, karena apa? Mereka menghindari hukuman ya. Mereka termotivasi berangkat pagi-pagi mengerjakan PR. Atau jangankan murid, kita saja sebagai orang dewasa ketika ada sebuah tugas ya yang harus dilaksanakan atau harus dilakukan ya, kalau tidak dilakukan akan dikenakan sanksi atau akan dikenakan potong gaji absen misalnya. Nah, kita menghindari ketidaknyamanan tersebut, maka kita berangkat pagi-pagi termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut ya. Itu salah satu motivasi dari manusia melakukan tindakan. Yang kedua, ada juga ya manusia ya melakukan sesuatu dan termotivasi untuk melakukan sesuatu karena untuk menginginkan imbalan atau penghargaan ya. Nah, misalnya ayo murid-murid, kalau misalnya yang dapat 10 dapat beng-beng satu misalnya, atau dapat hadiah. Nah, mereka berlomba-lomba untuk melakukan apa pekerjaan tersebut. Mereka termotivasi. Mungkin iya kita termotivasi, namun karena motivasi itu karena mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Mungkin ini level masih pertengahan. Ya. Kalau yang tadi menghindari ketidaknyamanan itu baru level 1 motivasinya. Kalau ini ada imbalan atau penghargaan. Nah, ini banyak dari siswa-siswa kita. Ya. Mungkin kita juga tidak bisa meninggalkan motivasi yang kedua ini karena kita juga melihat kondisi anak gitu ya. Kalau misalnya di dalam kelas anak-anaknya ya kurang termotivasi, maka kita harus istilahnya pakai stimulus respon ya, di stimulus atau diberi rangsangan dengan hadiah. Silahkan. Ya, tetapi ya, sebagai orang dewasa ya kita harus termotivasinya jangan selalu melulu karena materi atau termotivasinya karena ada sesuatu ya. Nah, ini baru motivasi yang level 2, hanya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir, ada motivasi ya karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai kepercayaan. Ada yang termotivasi tergugah karena ingin dia dilihat oleh orang lain, kemudian dia ingin menunjukkan jati dirinya, ingin menunjukkan bakatnya, ingin menunjukkan kemampuannya, ingin menunjukkan kepercayaan dirinya, ingin menunjukkan bahwa dia mampu, ingin menunjukkan bahwa dia itu hebat. Nah, ini salah satunya dia menghargai diri sendiri bahwa oh saya ini mampu, maka dia termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut ya dengan nilai kepercayaan. Nah, ini kadang jarang sekali di kita atau bahkan di siswa-siswa kita. Namun tidak mengapa, tidak apa-apa ya, karena sebagai guru juga kita harus motivasi terus sampai anak-anak itu bisa termotivasi sendiri, tidak mengharapkan imbalan atau tidak menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, ini yang level 3 ini yang terakhir ini ya sangat sulit, harus terus digali motivasi seorang anak. Ya, tentunya untuk menggali motivasi yang untuk meyakinkan kepercayaan diri tersebut, maka ada salah satunya itu mendorong anak untuk menggali potensi dirinya atau menggali bakatnya, kemudian disalurkan sesuai bakatnya. Kadang ada anak yang berbakat dalam bidang olahraga, nah mereka salurkan di bidang olahraga. Kemudian ada di bidang seni, maka disalurkan dengan di bidang seni. Kemudian ada di bidang suara, maka didorong untuk melakukan peningkatan kompetensi di bidang suara. Kalau mereka sudah menghargai bakatnya, maka mereka akan termotivasi dirinya sendiri dan ada timbul kepercayaan.
Ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, 5 posisi kontrol seorang guru. Maaf. Salah. Nah, ya, yang pertama ya, ada seorang guru yang selalu memberikan sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman kontrolnya. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang selanjutnya, sebagai manajer. Ya. Apa posisi kontrol bahwa guru itu seorang penghukum? Ya. Nah, kadang kita melihat anak jika kalau salah, misalnya anak ya lupa mengerjakan sesuatu, maka dicecar anak itu. Kamu tidak bawa buku, ya. Kenapa kamu tidak bawa buku? Ayo maju ke depan. Kamu harus lari ya di lapangan sebanyak 50 kali. Ya. Setelah itu dicecar lagi oleh seorang guru. Ya. Itu adalah kata-kata atau tindakan-tindakan sebagai seorang penghukum. Nah, ini banyak di antara kita ya ada kadang posisinya kita juga kadang ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau gitu ya. Tapi ini levelnya yang paling ujung adalah sebagai penghukum. Nah, ini yang harus dihindari ya sebagai guru karena kalau di-judge sebagai penghukum maka tadi tujuan kebahagiaan mereka akan terpotong atau terhambat. Maka dari itu walaupun mereka salah, mereka harus diatasi dengan berbagai strategi ya yang sebagai penghukum. Biasanya sebagai penghukum itu dia selalu menggunakan kata-kata kasar, kemudian selalu memberikan sanksinya itu berupa fisik ya dan sampai mengelabui mentalnya. Dan yang kedua adalah sebagai pembuat bersalah. Ya, kadang ada guru ya, dia tidak ingin marah gitu ya, tapi selalu merasa dia berbuat selalu tindakannya itu memelas kepada siswanya. Misalnya, aduh kamu, ya misalnya di dalam kelas ada seorang yang bermasalah, ya misalnya mencuri atau mengambil barang orang lain ya. Kemudian sebagai wali kelas, nah kita ya merasa harus mengatasi tersebut. Maka posisinya terkadang kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kata-kata yang sering dilakukan yang diucapkan oleh guru ini ya biasanya aduh kamu selalu ya membuat salah. Nanti ibu yang salah, nanti ibu yang kena yang kena marah oleh kepala sekolah misalnya. Nanti ibu yang kena malu orang tua. Jadi si guru itu merasa dirinya membuat rasa bersalah. Nah, ini posisi kontrolnya yang level keempat ya, pembuat rasa bersalah. Ya. Yang selanjutnya ada posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Nah, apa posisi guru sebagai teman? Kadang guru ya ketika sedang enjoy ya, ketika ada muridnya yang kena salah atau menyalahi aturan atau menyimpang pada aturan, maka dia menjadi seorang teman, selalu mengajak dia bicara, kemudian berbicara secara baik-baik gitu ya. Posisinya sebagai teman. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan itu sebagai bahasa yang menggambarkan keakraban antara seseorang dengan seorang lagi atau guru dengan muridnya. Ya. Biasanya guru selalu memberikan contoh. Maksudnya, kamu kan bersalah dulu ya.
kamu itu kayak bapak dulu, ya. Dulu juga bapak pernah begini menyalahi aturan. Banyak teman-teman bapak yang dimarahi atau disetrap istilahnya. Nah, kamu juga sekarang jadi begini, ya. Nah, itu posisinya adalah sebagai teman. Jadi dia sharing kepada anak-anak yang punya rasa bersalah. Dan selanjutnya adalah posisi pemantau. Guru posisi kontrol sebagai pemantau. Ada saja kadang guru memposisikan dia tidak sebagai teman, tidak penghukum, pembuat rasa bersalah, tapi memantau. Ketika anak itu melakukan sesuatu, dia diobservasi dulu, kemudian dia dilihat, kemudian seorang guru itu memberikan arahan. Ya. Jadi posisinya dia selalu mengawasi rasa bersalah itu. Kemudian dia mencermati tindakan-tindakan apa saja yang menjadi kesalahan bagi murid tersebut. Ya. Ini sebagai pemantau. Ada lagi yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang namanya manajer itu adalah dia bisa memanage apa yang memanage permasalahan yang terjadi. Ya. Nah, ini seorang guru yang sebagai manajer ini adalah seorang guru yang memposisikan kontrol posisi gurunya itu sebagai manajer itu yang paling bagus. Kenapa? Karena sebagai manajer pasti ada strategi-strategi yang dia pakai untuk mencari solusi. Ya. Salah satunya dia bertanya dulu, tidak langsung memarahi, kemudian dia mencari bukti dulu apa yang salah dari murid tersebut, kemudian dia mencarikan solusi kepada murid tersebut jika ada masalah, kemudian dia membuat strategi ke depannya bagaimana si anak itu tidak menjadi merasa bersalah lagi. Nah, ini adalah guru sebagai manajer. Jadi tidak langsung menghukum ketika anak salah langsung dihukum, tidak. Nah, dia mencari akarnya dulu. Ya. Akarnya dulu, apa yang salah dari anak nih? Misalnya seorang anak yang misalnya terlambat sekolah. Nah, ketika terlambat sekolah, masuk tidak langsung dimarahi, tapi dia ditanya terlebih dahulu. Kemudian setelah ditanya, diajak berbicara baik-baik dengan guru apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian dicarikan solusinya. Nanti kalau misalnya kalau depan lagi ya beli jam waker atau bagaimana, atau misalnya gurunya menghubungi orang tuanya supaya tidak dapat datang terlambat. Kemudian dia memberikan catatan untuk tindak lanjut ke depannya. Pencegahannya bagaimana untuk anak tersebut supaya tidak terulang kembali. Ini 5 posisi kontrol seorang guru. Ya. Nah, kita kembali lagi tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini materi mengenai bagaimana penerapan budaya positif. Budaya positif tidak identik dengan tadi kekerasan atau hukuman. Hukuman adalah sebagai bentuk bentuk penyadaran diri kepada orang yang merasa bersalah. Namun hukuman itu biasanya cenderung biasanya ke arah fisik, misalnya dipukul, kemudian disetrap, kemudian dia dibully dan yang lainnya. Karena pendidikan zaman sekarang berbeda dengan pendidikan masa lalu. Masa lalu mungkin kita mengenal diceprot, disetrap, karena seiring zaman ada undang-undang yang membatasi pergerakan sikap guru terhadap siswa. Salah satunya jangan memberikan hukuman yang berupa fisik. Maka salah satu untuk pencegahannya adalah kita harus membuat konsekuensi.
Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman tadi secara fisik biasanya, dan yang kedua adalah secara mendadak dikeluarkan oleh seorang guru. Ya. Apa yang dikatakan seorang guru ya, pada waktu itu menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh seorang murid yang bersalah. Maka harus dibuatlah sebuah konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu adalah bagaimana apa istilahnya, sanksi atau tata tertib itu disepakati oleh kedua belah pihak, ya, oleh kedua belah pihak. Nah, makanya untuk membuat tata tertib ya harus melibatkan komite, harus melibatkan seorang anak, ya. Nah, konsekuensi misalnya kalau misalnya tidak masuk sekolah, apa nih konsekuensinya? Nah, ditanya dulu kepada siswa, kamu nanti maunya bagaimana kalau misalnya tidak masuk sekolah? Harus ada kesepakatan bersama, ya. Nah, itu sebuah konsekuensi. Kadang di dalam pendidikan kita masih sering menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak atau untuk menciptakan budaya positif. Tapi sebenarnya harus ada konsekuensi, ya, dalam bentuk penyadaran. Dan selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi adalah sebuah cara penyelesaian untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada siswa sehingga mereka merasa nyaman, kemudian mereka merasa dihargai, dan mereka merasa diperlakukan dengan baik. Ya. Salah satunya menggunakan segitiga restitusi. Satu, ya, menstabilkan identitas. Nah, ketika ada misalnya seorang murid atau seorang siswa melakukan sesuatu atau tindakan yang salah, ya, maka harus distabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai langsung dimarahi di depan kelas, dilihat oleh temannya, ya, kemudian dibentak-bentak di dalam kelas, di depan kelas apalagi, sehingga mereka menjadi rusak identitasnya, dan mereka teman-teman yang melihatnya menjadi sebuah simbol bahwa si anak itu, oh, si A seorang anak yang terlambat, si B seorang anak yang berkata kasar atau yang lain-lainnya. Jadi ada simbol-simbol negatifnya ketika uh, kita salah melakukan tindakan kepada seorang siswa. Jadi harus distabilkan identitasnya dulu. Ya. Bagaimana menstabilkan identitasnya? Ditanya baik-baik, kemudian diajak, ya, berdialog, diajak berbicara, tidak di depan teman-temannya. Ya, maka harus diajak ke ruang khusus. Kalau misalnya di SMP diajak di ruang ke ruang BK, konseling, atau ke guru, dipanggil orangnya ke kantor, ya, sehingga mereka merasa aman untuk identitasnya, ya. Tidak ini untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang muncul seperti bully. Nah, bully itu kan muncul karena ada tindakan yang mereka lihat, tindakan negatif yang mereka lihat di depan kelas atau di depan lingkungannya, dan mempermalukan orang lain. Nah, ini kita harus hindari. Dan yang setelah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Jadi ditanya dulu tindakan yang salah pada seorang murid, ya. Misalnya ada anak-anak yang tadi anak-anak yang misalnya terlambat, ya. Ketika terlambat, ya, masuk ke kelas, ya, kita tanya dulu. Nanti setelah itu pas istirahat atau pas waktu pelajaran kita
panggil atau setelah pulang sekolah kita panggil. Mengapa terlambat sekolah? Mengapa terlambat? Nah, kita eh, cari tahu dulu apa penyebabnya. Kemudian mana yang tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah. Ketika anak menjawab ya dengan bisa tenang, nah mereka akan berkata jujur. Misalnya, oh tadi pagi kehujanan, tidak ada payung, ya. Kemudian tidak ada yang mengantar misalnya, atau bahkan bangunnya kesiangan, atau tidak ada yang membangunkan, atau emang sengaja ya ingin datang terlambat atau ingin datang siang. Itu harus divalidasi. Mana yang salah, mana yang benar. Dan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada istilah baru di dalam kurikulum Merdeka itu, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah konsekuensi atau peraturan yang dibuat di atas dasar kesepakatan bersama. Ya, itu ada namanya keyakinan kelas. Nah, ini ada nanti Bapak Ibu di PMM juga sama di platform Merdeka Mengajar akan ada yang namanya istilah keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama baik seorang guru dengan murid-muridnya atau siswanya, atau bersama dengan kepala sekolah atau bersama dengan orang tuanya, sehingga keyakinan kelas itu benar-benar diyakini dan dipahami, kemudian di apa istilahnya dicermati, kemudian dihayati oleh seorang murid. Nah, itu namanya istilahnya keyakinan kelas. Kalau kita bahasanya dulu tata tertib kelas, karena tata tertib biasanya dibuat oleh guru sekolah atau guru. Siswa tinggal melakukan peraturan. Ya, kalau keyakinan kelas itu harus dibuat secara bersama-sama, kemudian atas dasar kebersamaan, atas dasar kesadaran tentang aturan-aturan yang mereka buat. Ini ada namanya keyakinan kelas. Itu. Nah, ketika cara-cara tadi ada 5 kontrol, posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini diharapkan ya budaya positif yang ada di sekolah ini menjadi budaya yang bisa menularkan dan membuatkan kenyamanan dan kebahagiaan pada siswanya, baik pada orang tua juga kepada guru sekolah dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini. Jadi budaya sekolah itu harus dihidupkan bersama-sama, baik kepala sekolah, komite, lingkungan sekolah, kemudian yang lainnya. Ya, tidak dibuat oleh seorang semata-mata oleh sekolah atau seorang guru di kelas ya tanpa ada kesepakatan dari siswa. Karena tadi posisi ilusi miskonsepsi tentang kontrol itu bahwa orang dewasa tidak berhak, tidak bisa memaksa seorang orang istilahnya di bawah kita ya. Kalau dulu iya ya, zaman dulu kita menurut kepada guru, menurut kepada atasan. Nah, sekarang kan harus istilahnya sebagai rekan ya. Murid siswa sebagai siswa, guru sebagai guru yang memberikan tauladan. Dan semuanya pembelajaran yang di kurikulum Merdeka itu harus berpusat pada murid, harus berpusat pada kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini Bapak Ibu yang saya presentasikan tentang budaya positif. Dan selanjutnya saya akan tampilkan mengenai penerapan, contoh-contoh penerapan yang saya sudah lakukan di sekolah. Mungkin nih penerapan ini juga sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak guru gitu ya di kelasnya masing-masing. Cuma nanti kalau misalnya nanti ada yang jadi CGP, ini contoh. Muncul gak suaranya ya? Halo Miss? Videonya berjalan?
Ah, videonya muncul delaynya. Nah, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu apa nanti lulus di apa sesi satu dan sesi tahap 2 akan membuat salah satu tindakan apa restitusi. Nah, 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 ini eh sebuah contoh ya bahwa nanti Bapak Ibu membuat drama di kelas itu ya, ada misalnya ada anak yang salah gitu ya. Ini sedang belajar ya. Eh sedang belajar namun salah satu anaknya itu tidak membawa peralatan apa peralatan gambar gitu ya karena tiba-tiba ada seorang siswa tidak membawa, ditanya dulu mengapa tidak bawa gambar. Setelah itu baru pulang sekolah ditanya. Nih, kemudian diberikan pemahaman dan keyakinan kelas. Jadi konsekuensi yang sudah apa dibuat bersama itu apa misalnya kalau ada kasus misalnya tidak membawa sesuatu yang diharuskan untuk pembelajaran berikutnya, nah anak itu harus dibagaimanakan, kemudian konsekuensi bersama yang sudah dibuat itu bagaimana. Nah itu misalnya nanti kedepannya tidak boleh apa tidak membawa lagi harus melengkapi apa apa yang misalnya tugas apa yang diinginkan oleh seorang murid tersebut. Jadi jangan memaksa anak untuk pokoknya sekarang kamu harus menulis 1.000 kata, saya tidak akan lupa lagi. Nah itu jadi harus konsekuensi nih, kalau konsekuensi oke okay, kalau misalnya kamu tidak membawa sesuatu, nah kamu nanti maunya apa, nah ditanya anak supaya anak itu misalnya apa enjoy dan kita itu juga enjoy, ada win-win solusi yang harus di apa yang harus di apa lakukan baik untuk solusi bagi anak bagi solusi bagi kita. Nah ini contoh penerapan yang kedua. Ini ada kasus 2 orang siswa terlambat ya. Oke, setelah mereka terlambat, mereka disuruh masuk dulu, baru setelah pulang sekolah, nah kita panggil orangnya ya, mengapa melakukan hal-hal tersebut ya. Ini untuk menghindari apa pembulian ya bagi siswa ya terhadap siswa yang bersalah. Jangan menjadikan identitas mereka identitas yang negatif. Maka dari itu kita harus bisa menstabilkan apa tindakannya, harus memvalidasi tindakannya dulu. Mana yang benar, mana yang salah. Ditanya sedetail-detailnya apa yang menjadi penyebab dia tidak melakukan apa sesuatu atau dia tidak, kalau di sini kasusnya dia mengapa dia terlambat sekolah. Ini kalau ini
harus siap-siap kameranya, memorinya, ya. Harus bikin video terus setiap kegiatan ada modul satu misalnya karena setiap modul satu itu ada beberapa sub modulnya ya. Kayak di PMM satu topik ada berapa modul gitu ya. Jadi satu modul ada aksi nyata, satu lagi aksi nyata dan yang lain-lain. Ini setiap ada aksi nyata harus ada apa? Testimoni ya, testimoni dari dari siswa, kemudian juga dari guru. Oke, ini mengenai tadi budaya positif. Yes. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Miss? Ada yang bertanya ya, satu ya. Aduh, ya. Di mood, Miss. Oh, Pakisan, Pakisan ya. Yo, oke, terima kasih Pakisan. Tadi sudah disebutkan ya. Jadi kita harus sebelum awal pembelajaran ya di sekolah itu sebenarnya harus ada tata tertib atau keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada juga keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah itu adalah sebuah tata tertib yang dalam satu sekolah ya. Kalau yang satu lagi dari kelas itu keyakinan kelas guru dengan siswa. Kalau untuk keyakinan sekolah, tata tertib sekolah itu dibentuk atau di apa istilahnya di uh, dibuat bersama-sama komite, kemudian guru, kepala sekolah dan stakeholder yang lainnya. Ya. Nah, di dalam kesepakatan kelas itu harus ada dibahas beberapa poin-poin yang mungkin terjadi ada misalnya kenakalan remaja ya. Misalnya dalam kasus SD ya, karena setiap tingkatan kasus di dalam sekolah itu beda-beda ada SD, SMP, SMA. Nah, kalau untuk narkoba dan yang lain-lain itu bisa tingkat SMA ya. Saya dengar yang tingkat SMA itu ada yang LGBT, kemudian ada yang kabur melalui pagar sekolah naik ya. Ada kemudian dia kabur dari rumah ke luar pulau gitu ya. Nah, untuk yang kasus tingkat SD ya harus disesuaikan lah. Misalnya terlambat sekolah, tidak mau sekolah, kemudian pakaian, kemudian cara berbicara itu harus dibuatkan secara bersama-sama. Ya. Jika misalnya ada hal-hal yang misalnya tidak ada dalam peraturan tersebut, itu ya tidak misalnya ada peraturan apa sih istilahnya kita lupa misalnya ada bangku tuh di obrak-abrik misalnya atau dibuat sedemikian rupa pembelajaran. Nah, itu harus diyakinkan dulu, harus dimusyawarahkan lagi. Nah, harus ada kesepakatan dibuatkan berita acaranya ya. Tidak boleh dilakukan tindakan sendiri oleh seorang guru. Adapun misalnya kalau kasus-kasus yang mungkin tidak bisa ditangani oleh sekolah ya kita bisa merapatkan dengan komite, bisa berbicara dengan eh, kepala sekolah atau
Misalnya di tingkat yang lebih atas lagi ada K3S, kemudian ada PGRI dan yang lainnya. Jika emang kasus tersebut apa naik di luar kasus yang diyakini kelas. Karena dulu juga kita sudah pernah ya, misalnya ada siswa kita mencuri, ya mencurinya kebetulan misalnya di rumah atau di rumah guru orang di rumah orang lain, ya kemudian dipanggil. Nah ketika dipanggil ya, sama tetangga itu kemudian dibuat apa istilahnya dicerca sama orang itu sehingga anak tidak nyaman ya, sehingga sekolah pun tidak apa istilahnya tidak tidak tahu bahwa anak itu dicerca oleh orang tersebut. Nah makanya timbullah kasus ya misal antar dua lembaga. Nah itu harus dibicarakan ke ranah yang lebih tinggi lagi gitu ya. Itu Pak Kisan, ada 5 menit lagi, 6 menit lagi. Halo, Miss Nurul, mau bertanya tadi Miss? Eh, Kalau tidak ada, saya akan memberikan pemahaman lagi tentang peran dan nilai guru penggerak ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang masih ada kesempatan lagi di tahap 10 ya. Tapi mudah-mudahan 2023 juga diperpanjang lagi, ada tahap-tahap berikutnya yang dibuka oleh pemerintah. Nah, ini tergantung pemerintah daerahnya membuka atau tidak ya. Tetapi intinya nilai dan peran guru penggerak ke depannya ya seperti yang sudah kita ketahui kemarin di seminar ya, bahwa guru penggerak itu harus bisa menggerakkan orang lain. Jadi semuanya harus tergerak. Salah satunya adalah kolaboratif, mandiri, kemudian berpusat pada murid. Di dalam kelas harus berpusat pada murid ya, tidak berpusat pada diri kita sendiri. Aktivitasnya harus banyak pada murid. Maka metode yang dilakukan oleh guru itu atau strategi atau metode pembelajaran ya PBL, problem based learning, PJBL, project based learning ya, membuat project. Malah sekarang kan ada rapot project ya, rapot proyek yang dibuat oleh siswa. Kenapa? Karena itu sebagai bukti bahwa mereka itu melakukan, mereka itu apa istilahnya ada buktinya, ada proyeknya yang mereka lakukan ya. Tidak semata-mata ada sebuah angka di dalam kertas ya, tapi mereka dibuktikan dengan sebuah produk yang mereka lakukan. Jadi berpusat pada murid, mereka harus membuat sebuah proyek atau disebutnya project. Dan selanjutnya mandiri, bahwa guru penggerak itu tidak terpaku dan tidak apa istilahnya terfokus pada misalnya aturan atau informasi dari pemerintah saja, tapi mereka harus lebih mandiri untuk mencari informasi, menggali informasi, kemudian belajar mandiri, meningkatkan kompetensi, harus mengikuti kegiatan seminar-seminar ya. Itu adalah cerminan dari nilai guru penggerak, yaitu sebagai seorang yang mandiri terhadap mengikuti ke perkembangan zaman. Yang selanjutnya kolaboratif. Nah, ini tentunya bagi guru ke depannya, walaupun kita bukan guru penggerak, tapi kita akan memasuki fase merdeka belajar. Salah satunya harus kolaboratif, harus kerjasama dengan guru, teman sejawat di kelas atau teman sejawat di sekolah, kemudian rekan-rekan di MGMP atau rekan dari KKG harus punya istilahnya punya kerjasama yang baik. Karena nanti kalau ada kerjasama dengan yang baik, maka akan tercipta pergerakan-pergerakan pendidikan yang meluas, pergerakan yang peningkatannya menuju peningkatan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya ada 5 ya, berpusat pada murid, mandiri, kolaborasi, kemudian inisiatif, punya rasa bahwa kita itu harus bergerak ya, harus
mampu mengendalikan kemampuan kita ya. Misalnya kita punya kemampuan di bidang seni, nah kita harus tonjolkan. Bukan semata-mata kita sombong, tapi kita harus tonjolkan demi menjadikan motivasi pada anak, menjadikan tauladan bagi anak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah reflektif. Reflektif adalah sikap kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, dengan perubahan-perubahan kurikulum ya, kita bersifat reflektif ya, tidak merasa ini mah buat yang muda, ini mah susah, ini mah yang lain, tetapi harus ada sifat reflektif, harus bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Kenapa? Karena dunia ini dinamis, dunia ini terus berubah, dunia ini terus berkembang, termasuk juga pendidikan, termasuk juga ekonomi dan yang lain-lainnya. Perkembangan pengetahuan anak bertambah walaupun tidak diberikan di sekolah, mereka juga bisa mengikuti pendidikan di rumahnya. Dengan apa? Mereka contohnya dengan membuka YouTube, kemudian berkomunikasi dengan temannya, browsing sana sini, sehingga mereka bisa mempelajari sendiri. Guru hanya bisa memfasilitasi dan memonitor serta menuntun ya, sesuai dengan kodrat alam sesuai keadaan dianya ya, keadaan fisik, keadaan ekonomi dan keadaan lain-lain, dan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, itu tentang peran dan guru nilai dan guru penggerak. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin cukup sekian karena sudah 60 menit ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kedepannya kita akan menyongsong kurikulum merdeka ya. Tapi sebelumnya kita potret dulu. Ya, potret dulu. Mana Bu Win? Bu Win, Bu Neneng? Hadir, mana hadir? Ya, bersama. Oh, foto bersama. Saya kirim. Nuhun sadayana punten tos ngawagel ya. Ya.